Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini melanjutkan tentang makrifat kepada Allah, cerita di kitab Azkiyah. Tetapi ingat ya, makrifat itu bukan cerita. Jadi kitab itu tidak serta-merta bisa makrifat. Jadi makrifat itu adalah dimensional. Jadi harus praktek sendiri masuk ke alam akhirat. Alam akhirat itu bisa dicapai sekarang, atau istilah lain ke ruhani. Ruhani ada di belakang kolbu kita. Nah, alamnya namanya alam akhirat. Alat pendeteksinya nur dan roh kita itu. Jadi gurunya ya guru rohani namanya. Jadi di belakang dunia ini ada alam akhirat. Karenanya surga neraka sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Karena itu siapapun yang cuma belajar ilmu teori tidak serta-merta bisa ma'rifat. Jadi harus praktek. Nah, prakteknya untuk bisa ma'rifat itu ada thariqah arwah, metodologi untuk gimana kita secara fisik bisa bersambung dengan Allah, yaitu melalui rohani kita. Yang mana rohani kita itu di atas akal dan panca indera, atau istilah lain metafisika. Metafisika itu alam yang tidak terdeteksi akal dan panca indera. Tapi ingat, metafisika ada dua metafisika ultra dan metafisika infra. Metafisika infra itu metafisika ke alam bawah sadar, yang di sana identik dengan alamnya jin, setan, dan seterusnya. Dan metafisika atas sadar yang identik dengan malaikat Allah dan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bertorekoh masih tujuannya dunia, nah itu berarti torekoh ke arah alam bawah sadar. Yang torekoh ke atas alam sadar tujuannya yang satu, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Hanya engkaulah yang kutuju dan engkaulah yang kucari. Tiada lain, hanya mencari Allah dan ridhonya saja. Di dalam perjalanan di dunia, enak atau enggak enak ya dialami saja. Kalau enggak enak itu merupakan balasan dari amal tidak baiknya di dunia, atau sebagai nerakanya dia. Kalau enak pun, enak itu di rohaninya. Dan gak enak itu harus melalui penderitaan dulu. Ketika penderitaan itu gak mampu dilaksanakan, akan timbul bisa merasakan nikmat karena hanya memandang semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini dijelaskan tentang makrifat, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut makom Tuhannya mendapat dua surga, yaitu surga dunia dan surga akhirat. Surga dunia ya dapatkan ketika di dunia hatinya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga penderitaan fisiknya nggak terasa. Di dalam penderitaannya sebagaimana Yazid Al-Bustami, fisiknya menderita tetapi rohaninya senang. Nah itu tadi, hati rohaninya senang, itulah
surga dunianya, tetapi fisiknya ada di neraka. Dan ini disarah Imam Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin disebutkan, fa'ina man tola fikru fi ma'rifatillahi ta'ala faqad inkasara falahu min asrosi mulkillah walau syai'ul yasir fa'innahu yusadifu fi qalbi inda husulil kasfi minal farhi. Versi kitab Imam Ghazali, jadi seseorang jika sampai kepada makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan terbuka di kolbunya rahasia-rahasia kerajaan Tuhan. Walaupun sedikit, itu akan timbul kasaf di dalam hatinya, sehingga akan senang hatinya itu. Ya, seakan dengan kesenangan itu bisa terbang kemana-mana seperti burung. Jadi karena sangat cintanya, sangat gembiranya hatinya, maka sampai penderitaan secara fisik, ujian dunia ini gak terasa, karena terkalahkan dengan sangat bahagianya hatinya. Wahadza mimma la yudraku illa bidzauq wal hikayat fihi qawillatul jadi fahadal qadar bainama ala anal ma'rifatullah ta'ala adul asya. Dan ini tidak akan ditemui oleh seseorang kecuali orang yang sudah merasakannya di alam itu, bukan cuma cerita saja, tapi memang dia merasakan, masuk di alam situ. Sehingga anal ma'rifatan ala adul asya, ma'rifat itu merupakan saking nikmatnya daripada segala sesuatu di dunia yang lebih nikmat itu ma'rifat. Nah, karena itulah nikmat tersebut mengungkuli segala sesuatu. Jadi karena nikmatnya rasa cinta kepada Allah itu, sehingga walaupun fisiknya kelihatan tidak enak seperti neraka ujiannya, tetapi rohaninya tetap senang. Ada istilah lain bahwasanya tidak akan ada mukdorot baginya. Jadi walaupun senang susah secara fisik, tidak masalah baginya karena rohaninya sudah sangat bahagia bersama berkekalan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun dia takut neraka dan berharap surga, itu seakan-akan nggak ada harapan dengan surga, nggak ada takut kepada neraka karena tersibukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana juga Al-Ma'ruf Al-Qurhi rahimahullah ta'ala mengabarkan kepada kita, ya Aba Mahfud, ayu syai'in jahaga ilal ibadah wa kita anil khalqi fasa kata faqalahu dzikrul maut, dan seterusnya. Hadza inna mulku hadza kullu biyadihi ahbabtahu ansaka jami'a dzalika wa in kana bainaka wa bainu ma'rifatut kafaka jami'a hadza. Jadi segala sesuatu seakan terlalaikan dengan karena cintanya dia kepada Allah. Jadi dia cuma nikmat bersanding dengan Allah Ta'ala dalam rohaninya. Walaupun segala problematika dunia mengujinya, istilahnya langit dan bumi itu disangga oleh orang ahli makrifat tersebut, karena segala problem
dunia akhirat seakan hilang karena saking cintanya kepada Allah. Karena ma'rifatnya kanat bainaka wa bainahu ma'rifatun kafaka jami'a hadza. Siapa orang yang ma'rifat kepada Allah, maka cukuplah ini, cukup dari segala sesuatu problematika dunia ini. Ini juga disebutkan kabar dari Isa alaihissalam, idza ra'aital fata masrufan bitlatlabir rabb faqad alhahu dzalika amma siwahu. Bahwa ada seorang pemuda yang tersibukkan, yang bronto, yang apa ya, bronto bahasa Indonesia nih, untuk mencari Tuhannya, nah maka melalaikan dia segala urusannya, dia fokus arah ke situ saja. Waqala Abu Sulaiman Ad-Darani, Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, mangkanal yauma masulan binafsihi bahwa godan mashulan binafsi. Barang siapa yang hari ini tersibukkan terhadap dirinya sendiri, maka setelah dunia ini kiamat, maka dia akan tersibukkan terhadap dunia, terhadap dirinya sendiri. Mangkanal yauma masulan birabbi bahwa godan mashulun an mas bahwa godan mas'ulun an rabbihi. Barang siapa yang tersibukkan dengan Tuhannya di saat hidup di dunia ini, maka kelak nanti juga dia tersibukkan terhadap Tuhannya. Faqasatal arifun kulum wa sallu walikahu faqat, maka karena itu orang ahli makrifat semuanya yang dia tuju hanya bertemu Allah dan nyambung kepada Allah. Maka di dalam Al-Quran disebutkan qurratu a'yunil ladzi la ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum. Jadi ada ketenangan mata, ketenangan batin yang orang lain tidak mengetahuinya, hanya dia sendiri yang tahu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ketenangan batin karena kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga kita bisa menempuh jalan untuk makrifat kepada Allah sehingga selesailah urusan kita di dunia dan bisa nyampe kepada Allah di akhirat kelak dengan selamat. Ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai diri yang tenang, ya ayuhatan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan ridho dan diridhoni. Wadkhuli fi ibadi, dan masuklah ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke surgaku. Wallahu la ilaha illa huwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.